seperti tadi Pak Dono, kayaknya nggak enak juga ya berdiri di sini Pak ya. Nanti kalau kita di Senayan, kita di sini Pak. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang disampaikan Pak Moderator, nama saya Herman Pak. Jadi saya salah satu generasi yang termuda yang ada di Kementerian Maha Kuasa itu. Proyek kementerian, kalau ada undangan dari lembaga administrasi negara, itu disposisinya turun sampai ke 3-4 layar di bawah, ya, terserah mau datang syukur enggak ya apa-apa. Tapi kalau yang undang Kementerian Keuangan, sekjen ada acara pun dibatalkan, ya, karena ujung-ujungnya alokasi anggaran. Makanya saya entah kenapa udah garis tangan bekerja di Departemen Maha Kuasa itu. Nah Pak, saya kebetulan dihubungi Bapak Moderator dan rekan-rekan dari untuk isi acara kita ngobrol-ngobrol pagi ini tentang anggaran berbasis kinerja. Ini seperti yang tadi Pak Dono sampaikan, anggaran berbasis kinerja itu makhluk apa gitu ya Pak ya? Karena kalau bicara konsep anggaran berbasis kinerja, semua orang itu pasti sudah punya bayangan konsep di pemikirannya masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, founding fathers kita ya, itu sudah punya gambaran yang relatif lebih komprehensif mengenai anggaran berbasis kinerja. Republik Indonesia ini berdiri di atas fondasi konstitusi yang mengamanatkan kita untuk beranggaran berbasis kinerja. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, slide berikutnya. Kapan Bapak Ibu terakhir lihat bahwa Undang-Undang Dasar punya pasal itu? Saya juga nggak sengaja Pak, kebetulan gara-gara anak saya nanyain Undang-Undang Dasar kita sudah amandemen yang berapa. Saya juga lupa ternyata amandemen yang berapa. Terus ternyata inilah landasan filosofis konstitusional mengenai anggaran berbasis kinerja. Sesuatu yang sudah ada melekat dalam kedaulatan Republik ini, tapi kita suka nggak benar, ya, bahwa kita diamanatkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan negara, apapun proses kita, apapun mekanisme kita dalam memanfaatkan uang negara, uang publik dalam kebijakan negara, ultimate beneficiaries-nya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, konteks berkinerja untuk memberikan atau mendeliver kesejahteraan kepada masyarakat inilah yang kita bungkus, yang di dunia akademis dan di dunia makro fiskal ini dibungkus dalam penganggaran berbasis kinerja. Tahun 1945, Prof. Sumomo dan kawan-kawan, Karno dan kawan-kawan sudah punya konsep itu sebenarnya. Ya, dan yang berikutnya, ini undang-undangnya, ini udah kitab sucinya teman-teman di Kementerian Keuangan. Jadi kalau bicara apapun teman-teman Kementerian Keuangan pasti ini menurut Undang-Undang Nomor 17. Ya, nanti bisa tanya sama Pak Dio ya. Sampai saking hafalnya sampai ada yang nggak tahu kalau Kementerian Keuangan punya Undang-Undang 17, padahal kerjanya di Kementerian Keuangan. Nah, ini Pak, ini adalah kerangka teknis pelaksanaan yang tadi mengenai pengelolaan keuangan negara. Kata efisien, kata efektif itu Bapak Ibu setiap hari mungkin dengar kata-kata itu. Kita punya beragam konsepsi mengenai efisiensi dan efektivitas. Tapi Bapak Ibu, undang-undang ini mengamanatkan kita punya sesuatu nilai yang baru, namanya keadilan dan kepatutan. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang mengedepankan pada akhirnya konteks kemanusiaan kita sebagai sebuah bangsa. Karena tidak ada satupun legal framework di Indonesia yang melarang seorang kepala daerah, seorang kepala dinas yang mobil dinasnya itu berharga 1 miliar lebih. Tapi begitu kita bicara apa dia adil, apa dia apa, terus Bapak Ibu yang terhubung ke internet silakan googling rumah dinas Bupati Bengkalis. Rumah paman saya Pak, paman saya itu Presiden Amerika, Mas Obama, di Pennsylvania, itu kalah mewah Pak dibandingkan dengan rumah dinas di Bengkalis. Sementara kabupaten itu adalah satu kabupaten dengan tingkat buta huruf di bawah rata-rata nasional. Saya pernah bertugas ke sebuah kabupaten itu Pak, nggak sengaja dijemput sama kepala dinas provinsi Pak, yang jemput mobil dinasnya itu Toyota Land Cruiser baru Pak, 1 miliar lebih. Lalu saya tanya, kenapa mobilnya kok sampai kayak begini Pak? Wah, di sini jalanannya pada rusak Pak. Lebih baik uangnya beli mobil dinas daripada beli jalannya. Nah, artinya dia belum pernah saya ceramahin Pak soal keadilan dan kepatutan ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita punya pemerintahan baru yang relatif lebih kuat dalam berani mengambil keputusan. Yang berikut Pak. Oke, ini terus
Yang berikut, nah ini saya dengan teman-teman Litbang Kompas itu coba main-main dengan data gitu Pak, itu melihat komposisi belanja negara. Ternyata Bapak Ibu, yang biru itu adalah belanja rutin atau belanja birokrasi, yang merah itu adalah belanja pembangunan atau biasa dalam konteks ekonomi disebut belanja investasi. Dulu waktu kayak akun saya almarhum jadi presiden di FDI Bapak, di Republik daripada Indonesia ini, itu Bapak Ibu bisa lihat beliau itu masih sangat concern sama belanja negara untuk kesejahteraan rakyat. Karena sebulan sekali Bapak Ibu pasti ketemu Menteri Penerangan di TV untuk menjelaskan yang pertama dikeluarkan statementnya adalah menjamin nilai tukar petani, lalu menjamin investasi untuk menunjang ketersediaan pangan. Karena berani main-main soal beras dulu Pak, urusannya subversi Pak, itu pop kaptif langsung. Zaman dulu kan ada Komnas HAM ya, Komnas HAM itu karena dulu Undang-Undang Republik Indonesia cuma 2 pasal Pak. Presiden Republik Indonesia tidak pernah berbuat salah. Pasal kedua, apabila beliau berbuat salah, ingat pasal 1. Jadi kitabnya itu adalah undang-undang Pak. Berani kita macam-macam urusannya subversif. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tendensinya ke arah presiden dari kemarin dan kepemerintahan yang sekarang, dominasi belanja ke pemerintahan atau self government oriented ternyata makin mendominasi Pak. Yang paling terbesar adalah belanja subsidi 300 triliun lebih yang akan kita habiskan di tahun ini, karena tahun kemarin ada 311 triliun sendiri Pak. Dan itu uang semua Pak. Kalau kita berikan nasi goreng habis Jakarta itu terhadap nasi goreng. Tapi yang jelas opportunity cost dari belanja 311 triliun itu jumlahnya luar biasa. Nah, kalau kita melihat, sementara kita melihat kebutuhan investasi yang ada di sekeliling kita lah Pak ya, Bapak Ibu bisa lihat adik saya kebetulan tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, kota energi. Bapak Ibu cari energi apa aja di kota tersebut ada, batu bara, gas, minyak bumi. Tapi Pak, PLN tidak berani menjamin 24 jam listriknya menyala. Kenapa? Karena selalu shortage supply listrik. Bagaimana mungkin Pak sebuah kota energi tapi nggak punya listrik? Ya tapi kembali lagi, selamat datang di Indonesia dan bersyukurlah kita punya masyarakat yang sangat religius Pak. Apapun kondisinya selalu ingat untuk bersyukur pada Allah, ya alhamdulillah kita masih punya listrik walaupun cuma 3 jam. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Yang berikut, nah yang saya paling khawatir dan saya paling concern adalah grafik yang ini dan yang berikut ini Pak. Artinya kebijakan ekonomi yang by design, entah sengaja ataupun tidak, dampak dari kemajuan sektor finansial untuk menciptakan kesenjangan yang luar biasa besar Pak. Di indeks gini yang terpublis saya mengutip dari BPS Pak. Jadi saya berani bertanggung jawab data ini benar. Dari tahun 2009-2010 kesenjangan semakin terbukti besar. Hasil dari Usenas kemarin menunjukkan masyarakat 40% masyarakat termiskin di Indonesia mengalami stagnasi dan penurunan pendapatan real yang cukup besar dari tahun ke tahun. Di grafik yang berikut, Bapak Ibu bisa lihat hanya 20% dari penduduk Indonesia yang mengalami peningkatan kekayaan real dari tahun ke tahun secara signifikan. Tapi 80% diantaranya, 40% di tengahnya, kita semua ada di situ, plus 40% merendah, sekarang justru menurun Pak. Artinya, dampak pengelolaan kebijakan ekonomi yang APBN ada di dalamnya dan punya dampak signifikansi regulasi yang besar, justru melupakan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara. Kenapa? Karena dengan struktur ekonomi modern, dunia finansial yang begitu canggih, menyediakan banyak instrumen sarana investasi, semakin kaya kita, semakin besar return investasi yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya tiba-tiba pulang dari sini Pak, entah kenapa tiba-tiba Pak Abu Rizal Bakri karena kasihan melihat saya naik busway terus ngasih uang 10 miliar. 10 miliarnya saya belikan rumah di BSD aja Pak. 10 buah rumah yang harganya masing-masing 1 miliar. 1 tahun ke depan Pak, investasi itu minimal akan tumbuh 30%. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya hanya menabung 10-20 ribu per minggu, ada 100-200 ribu per bulan,
dampak investasinya akan habis setelah inflasi, Pak. Artinya secara real kekayaan saya menurun. Nah, inilah dampak dari modernisasi ekonomi yang melupakan modalnya. Jangan salah Bapak Ibu, Amerika Serikat mengalami hal yang sama. Kami belajar riset sama teman-teman di Bank Dunia mengalami hal yang sama persis sejak 2000 awal. 8 tahun kemudian krisis terhebat dalam sejarah ekonomi Amerika setelah 1928 terulang. Artinya, dengan kondisi seperti ini, bila pemerintah tidak melakukan apapun yang substansial, dampak 1998-99 bukan tidak mungkin akan terjadi. Karena contoh yang gampang aja Pak, dengan 20% penduduk Indonesia yang begitu kaya, mengontrol begitu banyak akses dan sumber daya ekonomi, mereka punya bargaining position yang relatif kuat terhadap pemerintah untuk mengambil keputusan, dan ini bahaya. Yang berikut, oke. Nah, dalam konteks Indonesia nih Pak, kebijakan belanja sekarang, saya tidak ingin masuk ke area pengambilan keputusan politik, tapi yang jelas yang kami rasakan di Kementerian Keuangan adalah yang pertama, kebijakan belanja kita tidak memiliki persepsi yang jelas mengenai priorisasi tadi. Tadi Pak Dono sudah menyampaikan, kalau pemerintah punya prioritas dan uangnya nggak cukup, mana yang akan didanai dulu? Nah, ini selalu bilang begitu. Tapi begitu kita mengambil keputusan, siapa yang mengambil keputusan, dalam konteks apa pengambilan keputusan dilakukan, dan dalam bentuk apa keputusan tersebut dilaksanakan, kita belum punya pengaturan yang jelas. Semuanya Bapak Ibu bisa lihat pengalaman di tahun-tahun belakangan ini, menteri-menterinya lebih takut dengan ketua partai Pak daripada sama presidennya. Dan ini terbukti, banyak pengambilan keputusan mengenai anggaran yang dilakukan di tempat teman-teman saya yang lucu-lucu di Senayan ketimbang rapat formil kami di sisi pemerintah. Ya. Ini realita, dan realita politik yang kita nggak bisa hindari. Kemudian ini penyakit yang lumayan parah, myopia syndrome, kabut jauh Pak. Ya. Jadi kita melihat konteks belanja itu hanya yang image, yang di depan mata. Ada lagi itu, cepat talangi tiap tahun 1,5 triliun kita talangi. Tapi dampak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita pikirin nggak? Itu akan jadi legacy, akan jadi warisan nanti. Karena Bapak Ibu, untuk Lapindo itu yang ditanggung sama calon presidennya Bapak Ibu itu hanya wilayah terdampak tertentu yang besarannya pasti. Sementara APBN akan bertanggung jawab untuk wilayah di luar kota terdampak yang hanya Allah yang tahu sampai di mana lumpurnya akan berhenti. Artinya belanja negara hanya Allah juga yang tahu kapan batasnya akan alangin Lapindo. Kalau Bapak Ibu nggak masalah, saya sih masalah benar itu Pak. 1,5 triliun tiap tahun Pak, minimal. Saya bisa, minimal saya juga, kita juga punya konsep-konsep pembangunan yang selama ini selalu kurang pendanaan. Jadi Bapak Ibu, kalau sebagian besar pemerintahan ini tidak berhasil atau belum berhasil mencapai target-targetnya, saya berani menyampaikan bahwa salah satu sebabnya adalah underfunding, kurang pendanaan. Karena kita diskusi sama teman-teman yang lucu itu tadi, bertahun-tahun hanya untuk minta bagaimana mendanai pelayanan kesehatan mikro seperti posyandu bisa didanai dengan tepat. Tapi hanya butuh sekitar 30 menit Pak untuk deal 300-an triliun untuk subsidi energi. Nah ini ironi, tapi ini terjadi. Yang ketiga, makro mikro linkage. Tadi juga Pak Dono sampaikan, pemerintah ini punya banyak prioritas Pak, seperti Bapak Presiden yang semakin hari semakin besar itu. Secara harafiah punya pro growth, pro job, pro environment, itu prioritas makro. Suka tidak suka, saya anak buahnya dia yang akan melaksanakan. Tapi di dokumen anggaran saya Pak, saya tidak bisa menunjukkan pada Bapak Ibu in which Pak, di bagian mana dari kebijakan belanja anggaran yang untuk pro growth, untuk pro job. Karena tema-tema tersebut kita tidak bisa bungkus dengan kinerja yang real. Sistem kita belum mampu di belanja kita itu menunjukkan ada linkage, ada keterkaitan antara prioritas makro dengan struktur mikro yang akan dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah. Nah ini yang contoh paling sederhana, target-target dalam Millennium Development Goals, menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan dari 100.000 kelahiran. Coba Bapak Ibu tanya Kementerian Kesehatan, di bagian mana dari anggarannya Kementerian Kesehatan
yang pursuing, yang mengejar target tersebut. Gapnya terlalu jauh antara macro statement dengan micro structures-nya. Pengeluaran belanja APBN itu ada gap yang begitu besar, yang semua orang pada akhirnya tidak bisa menunjukkan dengan jelas. Ya, ini dampak dari poin yang keempat. Pengaturan selama ini, ya terus terang Bapak Ibu, pengaturan dari kantor saya di Dirjen Anggaran itu salah satu pengaturan yang paling rumit sejagat. Bahkan kita membandingkan dengan negara-negara yang sederhana seperti Angola, Burkina Faso, Somalia, dan dulu Ethiopia. Pengaturan mereka jauh lebih simpel. Tapi kembali Pak, saya bukan yang benci pengaturan Pak, saya birokrat, ya saya Bapak Ibu, saya sangat membutuhkan birokrasi karena saya menyukai keteraturan. Segala sesuatu yang teratur relatif lebih mudah di-trace back, waktu di-trace back apabila terjadi sesuatu. Tapi kalau pengaturannya sudah tumpang tindih, sudah menghilangkan yang saya sebut aspek pendekatan strategis dalam kebijakan, itu bukan pengaturan namanya, itu kekacauan. Saya ingat kata-kata salah satu mentor saya di Setnek dulu, bahwa proses administrasi negara adalah bagaimana membuat pemerintah bisa mengambil keputusan yang strategis dengan data dan informasi yang benar. Nah ini yang sampai sekarang kita pengen membuat itu jadi lebih efisien prosesnya. Ya, sehingga proses pengambilan keputusan terutama yang menyangkut nasib publik bisa dilakukan secara akuntabel dan transparan tentunya. Saking transparannya Indonesia Pak, Bapak Ibu bisa melihat alokasi untuk TNI itu berapa besarnya. Orang bisa nanya dan kita harus jawab, untuk memelihara pesawat angkatan udara itu perlu berapa? Kita alokasikan berapa ratus miliar atau berapa triliun. Di Amerika Pak, data itu keluar dari Pentagon sejarah. Dan kembali kita telanjang di tempat yang tidak seharusnya. KDT Israel itu bikin buku Pak, profil TNI. Semua pilot pesawat tempur plus jam terbangnya dan rating tempurnya ada. Di luar negeri bikin begitu sejarah. Tapi kembali, inilah harga yang harus kita bayar atas ketidakpahaman demokrasi kita sendiri, termasuk kebijakan belajar. Nah, di poin yang terakhir, ini kembali Pak, tadi yang sudah saya masih berorientasi pada compliance oriented. Artinya begitu banyak pengaturan, sehingga kita hanya menuruti pengaturan, melupakan kerangka filosofisnya bahwa pemerintah harus mendeliver sebuah level performance kepada masyarakat. Contoh yang sederhana, pembelian mobil dinas berapapun banyaknya, sepanjang peraturan membolehkan, boleh. Tapi tidak ada satu peraturan yang melarang pemerintah untuk tidak mendeliver kemakmuran buat masyarakat. Kita mengatur pada level proses, bukan pada level deliverables. Ini celaka, karena pemerintah akan fokus. Kita semua akan fokus hanya kepada proses dan mekanisme, tanpa memikirkan hasilnya. Dan ini adalah musuhnya penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja kita melihat dari sisi yang sebaliknya, yang berikut. Nah, karena begitu kita bicara pengaturan yang begitu rumit, pendefinisian kinerja pada akhirnya hanya berhenti di level mikro. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kalau pemerintah ingin mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat mobilitas penyakit karena penyakit menular, dokumen anggaran Kementerian Kesehatan dalam konteks yang sama itu bicara terselesaikannya pertemuan sosialisasi, terselesaikannya laporan. Produk utama dari Kementerian Daerah Tertinggal itu adalah terselesaikannya cetak biru masalah pemberantasan kemiskinan di daerah perbatasan dan terluar. Saya bilang sama Pak Menterinya, setiap tahun Anda bikin produk seperti ini pun orang miskinnya tidak akan berubah. Dan saking banyaknya laporan yang dibuat di Indonesia ini Pak, karena itu adalah proses penganggaran, yakin saya kertas-kertasnya cukup untuk bikin jembatan Jembatan Selat Sunda. Saya punya definisi yang kita bisa lihat nanti berapa banyak laporan yang dihasilkan pemerintah. Kemudian yang nomor 8, pendefinisian output seperti tadi, penyelesaian laporan, terselenggaranya pendidikan, terselenggaranya pertemuan, belum mencerminkan kinerja, baru mencerminkan sebuah proses. Bahwa ada suatu laporan yang dihasilkan, ada pertemuan yang dilakukan, tapi menghasilkan apa pertemuan dan laporan tersebut? Sama Pak, saya sudah pernah lihat itu blueprintnya pemberantasan kemiskinan di daerah perbatasan dan tertinggal, miliaran biaya bikinnya. Yang jadi pertanyaan,
yang mengerjakannya siapa? Kementerian teknis punya strateginya masing-masing, dan dia menteri paling muda di kabinet. Apa saya berharap dia akan bisa memuliakan Joko Wirmanto gimana membangun infrastruktur daerah perbatasan? Nonsense, Pak. Nggak begitu caranya. Nah, di poin yang 9, karena tidak ada performance framework, tidak ada kerangka kinerja, masing-masing pemerintah itu merasa apapun yang dia definisikan sebagai kinerja adalah kinerjanya dia. Tapi bagaimana kita tadi yang Pak Dono sampaikan, membangun Jati Gede misalnya, performance framework-nya adalah bukan menghasilkan sebuah bendungan atau pembangkit listrik. Kita bicara reservoir air bersih, kita bicara kilowatt hours yang megawatt hours yang dihasilkan dari proyek tersebut. Siapa yang ada di dalamnya? Bisa Kementerian PU, bisa Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Dinas misalnya, karena di situ ada situs purbakala atau situs budaya yang harus dilindungi. Nah, tapi kita tidak bicara orang Dinas menghasilkan laporan, kita bicara bagaimana kita menghasilkan sebuah pembangkit listrik untuk 2 kali 4 megawatt ke depan. Kita punya reservoir air yang bisa menampung jutaan kubik air bersih. Nah, itu lain cerita kalau kita melihatnya dari sisi yang sangat mikro. Ya, terselesaikannya laporan, terselenggaranya pembangunan waduk. Waduknya tidak berfungsi buat apa? Contoh yang paling sederhana, Pak. Bapak ingat, saya masih SMA waktu itu, Pak, waktu pemerintah membangun waduk Gedung Ombok yang direncanakan punya usia ekonomis 50 tahun. Karena sedimentasi, dia hanya tinggal 10 tahun lagi usia ekonomis. Artinya kinerja by design untuk bisa beroperasi 50 tahun tidak akan pernah tercapai. Dan utangnya masih jalan terus, terutama itu kita masih repayment. Di poin yang 10 kita bicara ini yang agak susah, Pak. Kinerja antar kementerian lembaga. Kenapa? Karena setiap kementerian lembaga menganggap areal saya adalah areal eksklusif yang Anda tidak bisa dikte. Seorang menteri pendidikan tidak bisa didikte menteri agama ketika mendeliver pendidikan terintegrasi berbasis internasional maupun berbasis keagamaan di satu wilayah tertentu. Kenapa? Karena dua-duanya punya polisi sendiri. Apalagi bendera partainya beda. Yang satu benderanya hijau, yang satu benderanya biru. Dan saya benderanya gambarnya tengkorak sama tulang silang. Karena usia saya tahun ini sudah 40, Bapak Ibu. Tadinya saya mau mencalonkan, Pak. Dan yakin saya menang lah jadi presiden gitu ya. Oh, saya punya konsep, saya punya segala macam, dan saya pernah kerja di Departemen Maha Kuasa. Saya ngerti lah birokrasi. Ya, apalagi saingan saya cuma Pak Hatta Abbas sama Roma Irama. Nggak mungkin kalah saya. Tapi begitu Jokowi nyalonin ya saya tahu diri lah, mungkin menang. Jadi saya ingin Bapak Ibu secara ini. Nah, ini problem besar, Pak. Kita bicara mendeliver performance antar sinergi antar kementerian lembaga. Ya. Memberantas kemiskinan. Lempar-lempar tanggung jawab, Pak. Begitu saya bodorin data kemiskinan di Indonesia itu berkurang hanya sedikit, 3-5% dibandingkan pendanaan untuk yang katanya untuk pemberantasan kemiskinan selalu nambah double digit. Artinya kurva efektivitasnya sudah tidak lagi maksimal. Semakin banyak kita danai, hanya mengurangi orang miskin sedikit. Padahal mengurangi orang miskin itu gampang, Pak. Diemin aja, Pak. Pada kurang kemiskinan sekarang pada modal. Nah, jadi pada akhirnya, Pak, penganggaran berbasis kinerja di Indonesia itu sangat belum efektif karena pemahaman kita tentang penganggaran kinerja itu belum didukung sama informasi yang relevan tentang kinerja itu sendiri. Kami di Kementerian Keuangan, Pak Dono di Kementerian Bappenas, bisa Bapak ukur kinerjanya seperti apa? Tidak, Pak. Apakah dengan anggaran yang surplus itu kinerjanya Kementerian Keuangan? Enggak. Kinerja APBN yang surplus itu justru kejahatan buat saya. Karena artinya negara mengambil uang dari masyarakat lebih banyak daripada mengalirkannya kembali ke masyarakat. APBN Indonesia nggak boleh surplus, tapi juga nggak boleh defisit yang salah-salah. Gimana caranya? Nanti kalau saya jadi Menteri Keuangan saya kasih tahu. Kayak berikut. Nah, kayak begini, Pak. Saya ingat banget ini strategi pembangunan 2013 kemarin. Kondisi yang memacu pertumbuhan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, lingkungan. Pertanyaan berikut yang saya berikut. Soal ini ada isu-isu strategisnya, masalah peningkatan daya saing, daya tahan ekonomi, perluasan kesra, pemasaran stabilitas sosial politik, plus isu-isu strategisnya. Yang berikut.
Saya juga mau nanya di bagian mana di APBN yang pada akhirnya untuk belanja tersebut adalah untuk addressing isu-isu yang ada tadi dalam struktur prioritas nasional. Abstrak, Pak. Kita belum mendefinisikan dan melabelkan itu dengan jelas karena kita belum menurunkan strukturnya seperti apa ya, cascade down itu seperti air terjun lah. Bahwa untuk membuat sebuah kantor yang nyaman ini, saya perlu konstruksi fondasi yang memenuhi syarat tertentu. Saya perlu dinding, saya perlu muatan beton, saya perlu finishing dengan spesifikasi teknis masing-masing. Sehingga end resultnya sebuah gedung kantor yang nyaman seperti ini bisa tercapai. Nah, kita juga ingin bahwa kebijakan belanja anggaran bungkusnya seperti ini. Ya, hanya masalahnya karena saya nggak ngerti kenapa gitu Pak ya, saya jadi PNS itu tahun 2000. Saat semuanya sudah kacau balau, saya disuruh ngeberesinnya lagi pun apa ya, kayak ngeberesin benang kusut Pak, dan itu butuh berabad-abad ngeberesinnya. Saya lebih suka benangnya kita bakar aja buang deh, beli benang baru dan kita diantarin sama-sama supaya benang jangan kusut lagi. Karena ongkosnya terlalu mahal Pak kalau kita mau beresin. Artinya kita selalu, penyakit kita ini kan paling senang lihat teman susah dan susah banget lihat teman senang. Ya, artinya kalau ada sesuatu yang perform, ya pasti kita cari-cari kesalahannya. Akhirnya habis waktu kita begitu. Nah ini yang lalu pertanyaan kedua, dalam langkah kerja seperti apa yang mau kita beresin? Tidak ada yang bisa deliver Pak. Kembali, arrangement politiknya harus diberesin dulu. Saya kalau jadi presiden sampai menteri itu biasa mungkin. Kenapa? Karena kalau menterinya tidak perform, rakyatnya harus tahu dong. Kan tahu dong udah gajinya gede, mobilnya mahal, fasilitas ditanggung, boleh poligami. Itu privilege dari menteri Pak. Tapi begitu dia tidak perform, begitu dia tidak jadi perform, ada yang ngomong. Yang dilihat hanya daya serap, begitu daya serapnya habis. Nah, sekarang Pak, ketika kita bicara mengenai anggaran berbasis kinerja, ini ada 5 kelemahan anggaran berbasis kinerja yang terjadi di hampir seluruh negara. Saya dengan Mas Dono itu sudah berkali-kali diundang sama Bank Dunia untuk melihat ini orang bagaimana praktek anggaran berbasis kinerja. Kesimpulan kami ada 5 penyakit nih Pak, yang menghambat efektivitas dari implementasi anggaran berbasis kinerja. Yang pertama namanya information overload. Begitu banyak informasi, sama seperti kalau Bapak Ibu ngurus anggaran ke DPR, semua berkas, semua surat, semua harus ditanda tangan. Belanja harus diikuti standar biaya. Terakhirnya Bapak harus tanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak. Suruh ikutin aturan, tapi ujungnya saya harus tanggung jawab mutlak. Makanya Bapak Ibu mohon ini ya, supaya sebagai pejabat publik, saya terserahlah Bapak Ibu mau dipanggil juragan kayak, mau dipanggil bos kayak, mau dipanggil om kayak, asal jangan dipanggil kejaksaan sama KPK aja. Nah udah beda, jangan sampai. Ini kenapa? Karena sebagian besar masalahnya itu adalah satu, pura-pura tidak tahu. Semua tahu kok prosesnya bagaimana melanggar aturan. Semua tahu kalau itu melanggar aturan. Tapi ya merasa punya power politik mungkin. Makanya sikat aja. Nggak tahu kalau misalnya korupsi itu adalah unsur sistemik dari seluruh sistem ekonomi dunia. Anda bukan hanya diputusin di Indonesia, tapi di mana-mana. Nah, begitu banyak informasi yang harus diminta, sampai kita nggak tahu akhirnya yang mana sebenarnya informasi yang relevan dan informasi yang penting ketika kita harus mengambil keputusan. Yang kedua, source of information. Untuk memperoleh informasi yang benar, mau ONF kayak, mau apa kayak namanya, itu biayanya terlalu tinggi Pak. Bapak Ibu setiap hari naik ke Bandara Soekarno-Hatta deh, di Terminal 2F Garuda khusus. Pinjam microphone-nya. Bapak Ibu yang PNS angkat tangan, separuh dari pengunjung itu yakin kelebihan. Kenapa? Karena pemerintah ini hobinya sekarang punya baru Pak, namanya hobi monet. Walau alam bisa loh, gunanya nanti pada akhirnya buat apa? Yang penting selesai kegiatan, print, dan laporan jadi tanda tangan sudah, sejak itu jarang dilihat mata manusia lagi. Itu yang saya sebut cost of information yang begitu tinggi. Tapi pada akhirnya informasi tersebut jadi overload dan tidak tahu bagaimana menggunakan. Critical data gaps poin yang ketiga. Informasi yang kita peroleh justru informasi-informasi yang tidak penting. Informasi yang penting dan signifikan dampaknya justru kita nggak tahu bagaimana memperoleh. Kemudian decision relevance. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Begitu laporannya jadi, proses monifnya jadi, semuanya jadi, di bagian mana pengambilan keputusan menggunakan hasil kerja yang tadi. Ya. Karena pada akhirnya
Begitu terjadi asymmetrical information, informasi yang kita terima tidak sama, maka keputusan kita pun akan pada akhirnya terpaksa harus kompromistis yang tidak ada gunanya pada akhirnya. Dan itu kan, Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 2011 sampai 2014 ini, program kita punya 400-an program. Kegiatan ada 2.000 sampai sekarang sudah 3.014 judul kegiatan. Kemudian ada 150 tambahin satu lah, 150.000 komponen, 250.000 komponen. Definisi output aja ada 17.552. Kemudian ada 75.000 output, ada 24.200 satker yang harus diprototip. Saya suruh baca itu semua, Pak. Saya dikasih gaji kayak saya Dewan Komisioner OJK, saya nggak mau. Yakin saya tidak ada orang waras di dunia yang mau mendefinisi yang membaca ini satu persatu. Jadi pada akhirnya kita ngumpulin informasi ini buat apa? Kita ngebelah-belah ini buat apa akhirnya? Ngasih judul kegiatan. Pada akhirnya dampak output kan punya ada 17.552 output. Nah, dari 17.000 output itu, output mana saja sih yang membuat tingkat kemiskinan Indonesia berkurang atau poverty reduction policy? Dari 17.000 output ini, di output bagian mana yang membuka, yang beri tambahan lapangan pekerjaan di market? Sementara kita Bapak Ibu tahu ada sekitar 8 sampai 9 juta tenaga kerja baru masuk ke pasar setiap tahun. Nah, yang berikut. Nah, dalam implementasinya pada akhirnya, kembali Pak, karena kita tidak punya kerangka fiskal yang menengah, yang formal. Artinya pemerintah harus punya strategi sejak awal. Saya udah bikin cita-cita kemarin ya Pak, begitu saya terpilih jadi presiden, karena saya kan hanya satu putaran Pak. Bulan November nanti saya udah punya platform kebijakan fiskal, defisit fiskal, bagaimana kita membuat defisit fiskal yang masih sustainable, lalu bagaimana menciptakan surplus untuk mengurangi stok utang yang jangka pendek dengan biaya tinggi. Nah, ini akan membuat ketika kita membuat resource envelope, kita membuat strategi belanja, tahu bahwa ada rambu-rambu yang tidak bisa dilanggar. Bahwa kalau terus-terusan, Bapak Ibu ya, 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan kehabisan minyak kalau tidak ada perubahan baru. Artinya, saat ini kita hanya mengimpor sekitar 500.000 barrel per hari. 400, sekarang kita produksi hanya 800.000, konsumsi kita 1,2 juta per hari. Bayangkan kalau tinggal 200.000 barrel, kita harus mengimpor 1 juta barrel. Dan 1 juta barrel itu harus kita subsidi. Kita hanya ngumpulin pajak untuk mensubsidi bahan-bahan. Nah, saya harus berani ngambil keputusan untuk ini unrenewable resource, harganya harus mahal karena tidak bisa didaur ulang. Dan sebagai presiden saya suruh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan saya nanti mungkin, Pak Dono Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan saya nanti apa ya, Desi Ratnasari. Ya karena kalau orang pintar-pintar susah Pak, bisa diatur. Kalau orang gila satu, surat apa itu tanda tangan bahwa untuk kendaraan yang boros bahan bakar itu pajak mahalin deh supaya orang tertarik. Kalau yang bahan bakar yang 1 kilo bisa 1 liter bisa turun 30 kilo, pajaknya kalau turun 0. Sekarang karena harganya murah disubsidi pulang lagi, nggak nyelesai masalah. Nah ini masalah yang tadi. Lalu kerangka dan jangka menengah. Kenapa saya perlu semua kerangka belanja supaya ketika kita bikin policy plan, saya yakin program saya akan terdanai dengan cukup. Yang sederhana aja Pak, akses air bersih terhadap 60% target MDG. Apakah itu bisa dikerjakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Itu minimal 5 tahun kita mesti kerjakan. Kita punya sistematika bekerjanya. Siapa yang harus dikerjakan? Bagaimana mengerjakan? Wilayah mana yang dikerjakan? Jakarta. Dan Indonesia ini terlalu luas untuk bisa dikerjakan sekaligus. Nah ini kelemahan sistematis yang secara struktural ada di implementasi negara berbasis kinerja. Yang berikut, oke, terus, oke Pak. Nah ini masalah yang tadi saya sampaikan. Saya hanya bicara poin yang ke-6, masalah mobilitas politik. Artinya Pak, masyarakat Indonesia tadi yang kita lihat adalah masyarakat yang paling enggak entah, sudah saking putus asanya sehingga nggak mau tahu lagi, tidak pernah punya saluran yang tepat untuk mengkoreksi pemerintahnya sendiri. Coba Bapak Ibu lihat, semua tahu ya subsidi itu penting. Tapi ketika subsidinya menjadi liar seperti subsidi yang seperti sekarang, dia menjadi kontraproduktif terhadap ekonomi. Tapi kok tidak ada yang menyuarakan
tidak ada yang mengkoordinir untuk itu menjadi suara yang bisa menekan, bukan menekan, bisa membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar. Waktu subsidinya dicabut kemarin sempat demo, ya kita tahu lah yang demo sekarang kan Majelis Tetap Membela yang bayar. Nah, kok publik tidak punya counter attack terhadap sesuatu bahwa informasi yang benar itu harus disampaikan. Jangan-jangan saya curiga bahwa pemerintah ini sebenarnya tidak punya PR yang baik untuk menyuarakan kebijakan-kebijakan itu. Terutama PR banyak lah, kita punya banyak juru bicara, tapi juru bicara yang punya empati itu yang agak bisa dibikin. Nanti saya jadi presiden, saya udah kebayang bibirnya akan pukul Pak. Karena berita apa aja kalau dia nyampein pasti lucu jadi. Nah, kemudian yang berikut Mas, oke ini pemerintah, apa ya tuntutan masyarakat sekarang kepada kita Pak. Ya kalau kita tidak punya penganggaran berbasis kinerja itu deliver kemakmuran pada masyarakat, celaka ya Pak. Kita kerja benar aja sekarang orang marah kok, apalagi kerjanya ngacor. Oke yang berikut. Terus pada akhirnya Pak, saya ingin mengembalikan fungsi budgeting gitu ya. Penganggaran itu apa sih sebenarnya? Penganggaran itu bukan sekedar kumpulin uang lalu ngebagiin uang. Berapa besarnya sih ada berapa juga tidak. Kita bicara mengenai sebuah sistem yang bekerja dengan informasi dan menghasilkan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah mengelola keuangan. Pajak, Bapak Ibu dipotong pajak kan? Bayar pajak semua kan bayar. Walaupun nggak suka, dia udah buat harian cuma 100.000 aja pakai dipotong pajak. Tapi Bapak Ibu pernah dibekali informasi yang benar bahwa untuk apa kita dipotong pajak? Untuk mendanai APBN, nggak cuma itu kan. Pajak itu kan instrumen redistribusi. Nah, begitu juga belanja. Belanja kita pernah dari investasi apa? Putri saya baru aja masuk SMP Pak, dan itu di samping habisin tabungan saya, membuat SK saya sekarang lagi ngambil S3 di BRI. SK saya itu udah lulus S1, terus dia saya sekolahin lagi ngambil S2, dan sekarang saya sekolahin lagi ngambil S3. Kalau kita pikir itu beban yang berat gitu Pak ya. Tapi saya ingin putri saya itu jadi engineer seperti Habibie. Walaupun orangnya kecil tapi otak semua. Daripada saya gede gini usus semua bawaannya lapar. Nah, itu proses informasi, itu proses menggunakan informasi dan mendeliver informasi tapi dampaknya berbeda Pak. Saya punya teman-teman yang ngomel-ngomel anaknya masuk sekolah karena ngabisin 2 bulan, kita ngabisin 12 sampai 15 juta, tapi nggak pernah ngomel waktu dia beli fortuner baru 1,5 miliar. Kenapa? Nah, ini Pak. Kita menganggap sebagian besar itu adalah cost. Sama seperti negara. Biaya pendidikan, belanja pendidikan. Belanja pendidikan itu bukan belanja pemerintah ngeluarin uang untuk pendidikan, tidak. Itu alasan kenapa Republik Indonesia berdiri. Saya masih ingat benar karena saya dulu suka upacara disuruh baca pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di paragraf terakhir. Itu kewajiban. Kalau tidak mau melakukan itu, keluar dari Republik Indonesia. Nah, ini problem karena kita tidak menggunakan, kita tidak mendeliver informasi-informasi itu dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan belanja. Padahal penganggaran berbasis kinerja itu, terus penganggaran berbasis kinerja itu adalah sebuah respons. Kita punya sebuah kondisi makro dan kita punya politik ekonomi, punya ekonomi politik, lalu kita memberikan respons namanya kebijakan alokasi. Untuk apa? Mendanai tadi. Mana yang lebih kuat respons terhadap kebutuhan masyarakat? Pendidikan itu adalah investasi pemerintah untuk yang antisipasi apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, ini adalah basis bagaimana kita mendesain sebuah kebijakan belanja. Kebijakan belanja itu bukan semata-mata punya pemerintah, tidak. Pemerintah itu karena didesak oleh masyarakat, saya punya anak yang harus diberi pendidikan, karena dia harus hidup dengan iklim yang lebih kompetitif di tahun-tahun yang akan datang. Saya masuk Kementerian Keuangan tahun 2000, yang daftar itu tahun 99 karena puncak besok, yang daftar 200-an ribu. Hanya Gusti Allah aja yang ikut campur tangan sehingga saya bisa keluar gitu namanya. Kalau sekarang saya suruh kompetisi dengan struktur remunerasi yang tinggi ini, kalau lulusan mungkin lulusan mana-mana bisa masuk, nggak mungkin kayak gitu. Paling nggak saya paling di, ya kalau saya nggak masuk ke Menko, paling saya kalau kerja di Amerika di Microsoft. Kan. Iya Pak, ya masuk dan ini masih bego juga nggak mungkin. Nah, kalau kita melihat, inilah Pak sebenarnya kalau kita bicara kebijakan perencanaan anggaran, building blocknya itu cuma ini kok.
kita merespons, dan atas keputusan politik kita merespons dalam bentuk alokasi, kita bikin perencanaan belanja, dan kita bungkus dengan teknik elevasi yang namanya medium term expenditure framework. Kenapa? Karena saya jadi presiden itu bukan setahun 2 tahun, insya Allah undang-undang menjamin saya untuk 5 tahun jadi presiden. Nah 5 tahun itu paparkan dong kebijakan fiskalnya seperti apa, itu yang kita sebut expenditure planning. Itulah medium term expenditure framework. Lalu kita lihat ada bahwa yang namanya budget penganggaran berbasis kinerja itu adalah kemasan yang kita sebut budget format, tentang bagaimana kita mendeliver output, bagaimana kita mendefinisikan program, dan terutama performance. Pada akhirnya yang dilihat oleh masyarakat adalah indikator dan target. Supaya apa Pak? Supaya kalau misalnya saya jadi apa ya? Tadi Pak sudah selalu bilang ada konteks, ada konsep mana let the managers manage. Tapi how to keep them accountable. Ya. Saya kalau tinggal menjadi auditor kinerja, saya tinggal tanya, Anda menghabiskan sekian miliar, tapi hanya mendeliver apa kepada masyarakat? Ini kan banyak ongkos-ongkos yang tidak relevan. Jadi manapun pemerintahan itu pasti tidak efisien Pak. Ya, kalau pemerintahnya sangat efisien, masyarakatnya takut sendiri nanti pasti. Tapi yang jelas, ada hal-hal yang tidak relevan, sehingga kita bisa buang lemak dari pembelanja. Nah, kalau kita mau simpelkan lagi, yang berikut coba. Nah, hanya apa ya, kecelakaan, bukan kecelakaan ya, ada isu institusional aja lah. Kita punya Bappenas dan Kementerian Keuangan. Ada fokus planning, ada fokus budgeting. Nah, perencanaan itu adalah bicara menerjemahkan apa yang terjadi di lingkungan, Pak. Apa pressure yang dihadapi masyarakat sekarang, plus antisipasi nanti ke depan. Contoh yang sederhana aja, Pak. Jakarta ini penduduknya udah 14 juta. Katakan hanya 7 juta diantaranya tingkat mobilitasnya relatif sangat tinggi. Nah, dominasi transportasi umumnya apa? Microlight. Microlight maksudnya Pak, cuma biar kelihatannya keren, microlight. Dan artinya cuma 6, 4, 10, tambah 2, 12, 13 orang nggak pakai bangku layar, pakai bangku tempel. Kita bicara mau transportasikan 5 juta orang, butuh berapa ribu moda transportasi kalau cara pendekatannya kayak gitu. Sementara saya punya proyek MRT yang saya rampungkan negosiasinya tahun 2006, dan sampai sekarang alhamdulillah masih bukan mass rapid transit, itu proyek masih rapat terus, nggak kelar-kelar berapa. Nah, jadi begitu kita bicara, kita punya planning side-nya. Nah sekarang kami bicara bagaimana mendanainya. Lewat apa mendanainya? Ya bagaimana mengalokasikan yang benar. Karena kita punya planning, kita punya perencanaan. Jadi inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara rumit segala macam kebijakan anggaran, undang-undang dan segala macam, building block-nya hanya ini. Enggak mana-mana kok. Ya, apapun itu ada di sini. Kalau Bapak Ibu sekolah ke Kennedy School of Government, ngambil public policy, ini belajar buat 3 semester sendiri lah. Ya, saya belajar cuma pakai 2 slide aja cukup kok. Ya karena apa ya, pendekatan Amerika, saya dalam desain kebijakan anggaran itu tidak seperti kita Pak. Culture kita itu masih mendominasi, sadar atau tidak sadar pemerintahnya. Kita tarik ke belakang, kita ini dasarnya adalah negara berbasis kerajaan kan, wilayah-wilayah kerajaan. Bapak Ibu, birokrat itu adalah benar, adalah perdana dalam bahasa zaman dulunya. Tapi kita adalah representasi kekuasaan yang dulu ada di tangan kerajaan. The kingdom can do no wrong. Raja tidak pernah berbuat salah. Masyarakat dalam wilayah kekuasaannya harus bayar upeti. Kerajaan tidak pernah mendeliver performance apapun karena upeti adalah kewajiban masyarakat terhadap kerajaan. Masuk penjajahan Belanda, kita tahu elit, namanya terkenal, dapat fasilitas. Yang narikin pajak namanya opas, berarti film itu saya ada opas. Itu kewajiban masyarakat untuk bayar kepada penguasa. Nah sekarang sadar tidak sadar, culture itu masih terbawa. Tidak, kita merasa tidak wajib mendeliver sesuatu kepada masyarakat. Tapi kembali kalau 2019 saya jadi presiden ganti semua itu. Masa nyari pegawai negeri 3 juta aja banyak, karena susah. Kita 250 juta. Nah tapi yang jelas Pak, paradigma itu sudah mulai dituntut oleh masyarakat. Kita punya masyarakat kelas menengah yang sangat cerdas, yang mulai cerewet pada pemerintahan, dan kita mulai dihukum secara sistematis. TPS di tempat saya hanya dihadiri 58% dari secara nasional tidak lebih dari 68%.
Kalau tingkat apatisme semakin tinggi, maka kita akan punya namanya pembangkangan sipil. Artinya Republik Indonesia ini sebagai sebuah negara dalam kedaulatan terhadap negara sendiri sudah tidak eksis. Nah, yang berikut, padahal kita lihat salah satu peran kebijakan belanja, saya hanya bicara poin kedua tadi, instrumen kesejahteraan sosial. Artinya penganggaran berbasis kinerja ini harus bisa memberikan manfaat kepada semua. Jangan yang terjadi sekarang, kita semua yang ada naik subsidi untuk dinikmati oleh segelintir dari 250 juta orang. Bapak Ibu beli premium kan bahan bakarnya? Iyalah, masih premium. Kalau saya beli bahan bakar di Shell, ya karena seminggu cuma 2 liter berani. Tapi coba 3.500 rupiah per liter premiumnya kita subsidi. Siapa yang bayar subsidi? Dari Sabang sampai Merauke. Lewat apa? Lewat opportunity cost. Yang menikmati siapa? Semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin banyak kita nikmati subsidi. Padahal Bapak Ibu kita semuanya adalah jutawan kan, apalagi saya PNS termahal di Indonesia. Tidak sombong di kita, ya. Tidak sombong. Zaman sekarang kalau nggak sombong jadi orang. Nah, tapi yang jelas peran yang kedua ini kita fail dan jangan diulang oleh pemerintahan yang baru. Ya. Saya sudah komit, saya punya caranya bagaimana meraih subsidi tanpa bikin gejolak. Ya. Tapi itu hanya saya keluarkan kalau saya jadi presiden, kalau enggak ya usah dipikirin. Oke, yang berikut. Nah, padahal Pak, proses penganggaran itu hanya 3 fase besar. Yang penting itu memprioritaskan dan mengambil keputusan. Lalu bagaimana belanjanya? Lalu bagaimana review dan reporting? Ini siklus, ini bukan bagian tersendiri. Hanya fakta sejarah yang membuat saya dan Pak Dono ini terpisah kantornya, punya menterinya beda. Tapi semangat bekerjanya, kami sudah satu bagian. Bendera kami sama-sama merah putih kok. Sebenarnya ya. Bendera Pak Dono merah putih kan? Bukan bulan bintang. Bukan bintang hijau harusnya. Nah, ini jangan ada dikotomi perencanaan dan penganggaran. Bapak Ibu kalau merencanain aja gitu ya, itu namanya mimpi Pak. Tapi kalau tiba-tiba punya duit, nggak tahu apa yang punya duitnya habis, itu penjara, ini duit rakyat. Nah, kita bicara expenditure planning, kita bicara penganggaran. Oke, yang berikut Pak. Terus, lalu prioritasasi ini terus saya ajaran ini konseptualisasi. Terus Mas. Terus saya juga lupa Pak, mohon maaf bikin apa aja. Nah, pada akhirnya belanja anggaran itu hanya 3 klasernya. Dampak atau mekanismenya pemerintah bekerja. Yang pertama kita mengintervensi lewat kebijakan. Ya. Rakyat Indonesia itu bikin APBN menggaji orang-orang seperti saya dan Pak Dono untuk membuat policy. Bagaimana pemerintah ini dia aktif dan serving serta delivery kepada masyarakat. Produk kami adalah policy. Saya dan Pak Dono, Kementerian Luar Negeri itu susah diukur performance-nya. Kenapa? Karena kami membuat policy. Dampaknya baru terasa nanti. Dan jangan bilang government nggak punya failure. Ekonomi hanya kenal market failure, government failure itu lebih parah lagi dia. Dan ini yang kita akuntabilitas yang tidak jaga. Lalu yang kedua, budget intervention. Seperti tadi Pak Dono sampaikan, kita bikin dam, bikin bendungan, bikin jalan raya, bikin sekolah, gitu. Kita mendeliver sesuatu kepada masyarakat. Nah, disinilah penganggaran berbasis kinerja mengukur. Ketika pemerintah membuat kebijakan dilaksanakan oleh intervensi, baru kita laksanakan. Nah, di poin yang ketiga, ini sebenarnya saya baru mulai coba-coba gitu Pak ya. Kita mau membuat kebijakan hybrid kerjasama pemerintah dengan swasta yang sampai sekarang belum ada yang jalan. Karena yang terus terang dengan besar hati saya harus mengakui masalahnya sebagai besar di Kementerian Keuangan. Karena di pengaturan itu tadi. Kalau semuanya takut katanya nanti kalau proyek kerjasamanya macet nanti ditangkap dipanggil sama KPK. Padahal kenapa juga Pak yang dipanggil KPK takut? Ya. Kan takut tuh kalau dipanggil Allah tapi lagi nggak siap. Itu panggil KPK takut. Ada aja orang Indonesia ini sekarang. Nah yang jadi masalah sekarang Pak, penganggaran berbasis kinerja itu tidak membungkus hasil dari deliverables daripada pemerintah kepada masyarakat. Nah ini yang jadi masalah karena kembali kita butuh bantu untuk memasukkan penganggaran. Yang berikut Mas, ini terus-terusan aja. Terus, nah pada akhirnya Pak, penganggaran basis kinerja karena anggaran itu sendiri menggunakan informasi dan bekerja dengan dan menghasilkan informasi. Maka penganggaran berbasis kinerja adalah identik menggunakan informasi hanya jika bicara mengenai deliverables.
Apa yang dibelikan? Kita spending dan belikan. Sama seperti Bapak Ibu dan yang ikut putrinya sekolah. Bapak Ibu menuntut sesuatu enggak? Iya kan? Udah ngasih uang sekolah, ngasih uang kuliah, kalau IP-nya hanya nasabok, pasti ngamuk-ngamuk kan Pak? 1 koma maksudnya. Karena saya waktu kuliah dulu, IP saya 3,95 Pak. Ini berdua sama teman sebelah. Itu bapaknya ngamuknya di kamu. Nah tapi yang jelas, setiap spending itu kita berlintas value. Artinya pengantar berbasis kinerja harus bisa menceritakan, harus bisa mendeskripsikan bahwa setiap sen uang masyarakat yang kita kelola dan kita kumpulkan, kita belanjakan lewat APBN, itu kita memberikan dampak kepada kemakmuran masyarakat dalam bentuk apapun. Makanya kata-kata kemakmuran adalah sesuatu yang open ending, Pak. Ya, jadi banyak parameter yang kita bisa masukkan di situ sebenarnya. Itu keluasaan yang luar biasa yang ada di konstitusi. Nah, yang berikut, oke, terus saja ini prosesnya sama, oke, terus, jadi pada akhirnya apa? Yang kita perlukan adalah, saya mohon maaf sebagian slide saya masih pakai bahasa tukul, ini kebetulan kemarin ngamen di Vietnam, Pak. Jadi ini apa namanya? Saya belum translate, undangannya juga ternyata dikirimnya lewat email, saya nggak sempat baca karena sebagian besar kemarin saya di daerah yang nggak ada sinyal, nyari Malaysia Air yang hilang, nyari Malaysia Air susah, padahal ada orang Madura kecil keluar di mana bersih. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu, kita bicara mengenai sebuah informasi yang sistematis. Jadi kita bisa menerima ketika Bapak Ibu bicara mengenai ada anggaran untuk membangun infrastruktur. Kita tidak sekedar bicara berapa kilometer jalan yang dibangun, ada di mana jalannya, lalu berapa banyak jembatan yang dibangun. Kita bicara dampak dari adanya jalan dan jembatan. Contoh yang sederhana Pak, ada sebuah kabupaten baru di Sumatera Utara namanya Tapak Barat. Pertumbuhan ekonominya tidak tercatat. Kenapa? Karena tidak ada jalan raya yang menghubungkan sebagian besar wilayah kecamatan dan kelurahan di wilayah. Begitu jalan rayanya dibangun, ekonominya tumbuh double digit Pak. Dari mana saya berani bilang double digit? Karena tadinya orang di sebuah kelurahan di Tapak Barat itu hanya bisa menjual 2 pikul per day 1 minggu, dengan sekarang dari 6 sampai 8 pikul Pak. Kenapa? Karena mobil pickup bisa masuk ke wilayah. Ada insentif untuk mereka menanam lebih dan membeli lebih. Perputaran ekonomi kita istilahnya relatif berkurang. Kenapa? Karena orang Indonesia itu nggak bisa jauh dari petai Pak. Ya ada teman saya yang alergi sama petai, bau jorok. Begitu kita ketemu di kantin lagi makan petai. Ya. Karena Bapak Ibu makan petai melihat dari sisi jeleknya kan. Padahal kenapa jengkol kemarin lebih mahal dari daging? Nah, Bapak Ledekin itu yang makan jengkol itu lebih mahal dari daging Pak, 110.000 per kilo. Yang beli nama pabriknya Fox, Rotuan perusahaannya Perancis, karena enzim dalam petai dan jengkol ternyata obat jantung Pak. Makanya banyak-banyak lah makan petai dan jengkol, tapi jangan banyak kan. Banyak repot juga. Terus, coba. Nah ini hanya proses Pak, jadi yang ini yang saya kemarin mau beri kepada pemerintah Vietnam, bagaimana membuat penganggaran berbasis kinerja bisa mulai. Ini ada 3 elemen sebenarnya. Yang pertama, mulai dari anggaran yang bertahun lebih dari setahun, yang tahun jamaah, yang 3 tahun, 5 tahun ke depan, sehingga kita bisa gambaran yang komprehensif. Kita punya beberapa uang yang harus kita belanjakan dalam konteks tertentu. Nah, dalam konteks tertentu inilah kita fokus dengan kinerja. Lalu coba jangan pikirin inputnya dulu. Ya, kita mulai pendekatannya adalah top down. Kalau saya pengen mengurangi waktu tempuh saya, ya, Bapak Ibu yang tinggalnya di Jakarta Coret, tentu berangkatnya pas maling mau pulang, nanti nyampe rumah pas maling mau pergi kan. Jalan ketemu matahari ya Pak. Nah, sekarang gimana kalau kita balik? Saya bagaimana APBN ini bisa membuat orang yang tinggalnya di Bogor itu bisa berangkat jam 7, bisa ngejar absen jam 8, dan pulang sampai sholat maghrib masih bisa di rumah. Kita bicara transportasi massal yang baru kita pikirin bagaimana caranya. Kalau kita perlu kereta api, atau kita perlu MRT, atau kita perlu apapun itu, baru kita bangun. Tapi paling tidak semua orang tahu ultimate goals-nya ada di mana. Kalau kita semua dikasih voucher untuk belanja ke Grand Indonesia, terserah mau lewat mana. Tapi tujuan akhirnya adalah belanja di Grand Indonesia. Masing-masing dari Bapak Ibu tentu punya jalan dan punya preferensi masing-masing. Tapi semua orang tahu apa tujuan akhirnya. Nah, inilah yang kita sebut program policy priorities.
Jadi bagaimana caranya? Baru tadi sudah nyampaikan kan the management. Bagaimana membangun draft yang baik, bagaimana membangun dokumen yang baik. Jangan tanya saya Pak, Kementerian Keuangan itu seolah-olah aja tahu, padahal banyak kantor tahunya kok. Ya. Yang tahu teman-teman di PU, teman-teman di konstruksi, bukan kami. Ya kami hanya tahu bagaimana mendanai itu dengan cukup dan mendanai itu dengan efisien. Nah, yang ketiga, baru yang agak susah Pak, performance framework. Kalau saya kerja di Dinas, apa kinerja saya? Kalau saya kerja di Kementerian Kesehatan, apa kinerja saya? Nah, yang celakanya lagi Pak, kalau saya jadi jaksa agung, anak buah saya itu performnya gimana betulnya ya? Ini satu jaksa tinggi di Kalimantan saya copotin, kenapa? Karena nggak ada kasus korupsi di situ. Nah, dia disuruh ngada-ngadain. Orang disuruh korupsi supaya saya perform. Nah, bungkus performance kita yang salah. Coba tanya Bapak polisi itu yang di Polantas, apa ukuran kinerja? Jangan makin banyak saya bilang orang mas, kinerja saya makin banyak. Ya kalau perlu orang makin melek aja, kita tilang aja. Nah, bungkus kinerjanya yang keliru. Lalu teman-teman di kesehatan, apa kinerjanya? Kalau orang Indonesia sehat, nah, kinerja saya bagus. Nah kalau sehatnya dia itu karena kemurahan Allah semata gimana? Karena orang Depkesnya masih sibuk sama ranker, radin, rapor, tahu apa nih? Pengadaan alkes, tapi nggak disediain fasilitas kesehatan. Nah, ini kan, loh Pak, boleh tanya teman-teman di kesehatan, kerjaan nomor 1 itu pengadaan alkes, kedua kantor radin, ketiga seperti bikin pengaturan. Udah. Nah, ini problem kalau kita tidak punya bungkus performance yang benar. Jadi, bagaimana cara mengukur performance yang benar? Tahu persis deliverables kita apa dan intervensi kita yang langsung kita bisa kontrol apa. Contohnya, Bapak Ibu yang kerja di KPK, apa sih deliverables-nya? Mengurangi tingkat korupsi juga. Bagaimana ketika terjadi proses korupsi dari proses pengusutan sampai proses pemidanaan itu bisa berlangsung dengan efisien, efektif tanpa ada intervensi. Itu kinerja. Tinggi atau rendahnya tingkat korupsi itu bukan urusannya KPK, itu urusan imannya masing-masing kok. Kalau saya jadi presiden, insya Allah KPK bubar Pak. Kenapa? Semua orang takut Pak, saya nggak jumpa kabinet tapi dia lahat. Biar orang tahu kalau Mahathir cuma bawa surat doa, cuma bawa keamanan 300.000 yang masih dibalik. Artinya proses korupsi itu ada terjadi karena greedy, karena rakus Pak, karena ingin korupsi jauh daripada kapasitasnya. Hentikan itu, pasti henti korupsi. Artinya saya harus korupsi Pak, karena saya nanti proses sebagian besar proses hidup saya dikorupsi. Saya ngurus KTP dikorupsi, ya kan? Saya mau menikmati pelayanan publik yang bagus dikorupsi. Contohnya saya pernah demam Bapak Ibu, karena saya sendirian waktu itu di rumah, saya minta tolong hansip, ya duit juga tinggal pas-pasan gitu kan. Duit saya berjuang semua karena ini bukan tokoh kemerdekaan, yang masih Pangeran Diponegoro gitu. Udah saya ke puskesmas lah. Sampai di sana dokter dan susternya yang mohon maaf Bapak Ibu ya dari Sumatera Utara, yang MPP lah, KPK gitu kan. Udah periksa panas badan yang begitu tidak jelas katanya. Masuk ke ruang periksa, udah susternya masuk, bukan namanya Pak Hindri-Kasih. Setelah berdiri saya ditajam suntikan Pak sakitnya 3 hari di rumah berkerasa. Bayar 6.500 ya saya bilang adalah inilah nasib saya kecil Pak 6.500 sakitnya 3 hari. Berapa bulan kemudian saya demam lagi karena kecapean, habis dari narasumber honornya lumayan. Demam saya minta tolong anterin adik saya ke rumah sakit Omni di Pulau Mas. Loh Pak dokternya kayak Aspiranda Pak. Susternya lebih dapat lagi. Nggak disuruh saya buka celana. Udah selesai itu Pak. Udah Pak. Kapan disuntik? Udah tadi. Ya udah, itu udah disuntik Pak. Nggak terasa apa-apa bener-bener. Saya sehat langsung. Begitu lihat aplikasinya sakit lagi. 650.000. Tapi Ibu bisa lihat, itulah gap antara 6.500 dan 600.000. Itulah gap yang harus dibayar oleh proses. Artinya pelayanan publik plus pelayanan publik yang berbayar itu gapnya begitu besar Pak. Dan itu bukan pembenaran untuk korupsi. Jadi proses performance ketika kita mendeliver adalah itu tadi. Berapa jangan bicara mengenai ada 6.000 pasien yang kita obati. Artinya semakin banyak orang sakit semakin tinggi kinerjanya. Enggak begitu. Jadi begitu ada orang sakit, Anda handle. Ya, begitu menghandle penyakit itulah Anda diukur kinerja. Bukan dari banyak orang sakit. Tapi jaksa juga begitu loh. Banyaknya kasus korupsi yang diusut. Jadi orang sengaja nyari kasus akhirnya. Ya, nah ini yang apa ya, membungkus performance framework ini yang paling tricky dari pengendalian gratis kita. Oke, yang berikut. Terus
ini hanya proses logik aja Pak. Kita mendefinisikan output dan outcome itu banyak macam-macamnya gitu ya. Saya hanya kasih frameworknya terus saja. Terus saja lah. Oke. Nah, Bapak Ibu, penganggaran berbasis kinerja pendekatan informasi sistematisnya yang tadi kita bicara systematic information adalah ini Pak. Jadi kita bicara dalam kerangka makro misalnya dulu budget policy proposal, lalu kita bicara action plan-nya dan kita bicara costing-nya. Yang berikut apa sih ini isinya? Terus saya lupa ya Pak. Oke Mas, apa nih Mas? Budget policy proposal ini apa? Nah, ini bicara tadi pendekatan sisi makro. Nah, kita bicara yang sistematis. Lalu yang kedua, jenjang yang kedua kita bicara namanya apa Mas? Itu lagi terus action plan. Nah, ini yang susah Pak. Begitu nanti kita bicara mengurangi tingkat kemiskinan, action plan-nya itu apa sih? Ini harus kita, dokumen anggaran harus cerita langkah-langkahnya akan pemerintah dalam bekerja. Baru kita kenal yang sekarang namanya DIPA, yaitu yang itu kan detail cost plan. Selama ini kita ada di grassroots, makanya definisi mikronya itu luar biasa banyak. Kenapa? Karena kita mendefinisikan semua di bawahnya. Ya. Sama, Bapak Ibu, definisinya kalau kita bicara kalau dengan cara sekarang pemerintah mengukur kinerja, Bapak Ibu mengukur diri sendiri di telepon, maka outputnya Bapak Ibu adalah sabun 5, deterjen 2, dan 2. Tapi kalau kita bicara dalam konteks kinerja, Bapak Ibu bicara outputnya apa? Tercukupinya kebutuhan rumah tangga dari korporatis dan segala macam selama 1 bulan. Karena ibu-ibu itu kalau urusan belanja luar biasa Pak, jagonya ya, rela jalan 5 kilo untuk selisih 5.000 perak. Kalau tahun berapa lain Bu, itu cuma anak-anak bertumbuh dewasa. Dan beda cuma harga mainannya aja paling lebih mahal. Oke, ini kontekstualnya Bapak Ibu, inilah penganggaran berbasis kinerja. Terus saja Mas, saya agak banyak terus saja terus belakang aja. Terus saya Mas, ini ulangan dari depan aja terus. Oke, di sini. Jadi penganggaran berbasis kinerja adalah menggunakan informasi yang sistematis mengenai proses pengambilan keputusan, apa yang dilakukan pemerintah, apa yang didanai oleh pemerintah, bukan berapa banyak yang didanai. Karena berapa banyak yang didanai adalah kebijakan belanjanya nanti ketika seorang manajer, ketika seorang satker atau apapun nanti kita juluki dia untuk melakukan eksekusi belanja mendeliver pekerjaan yang seperti ini. Seperti tadi, siapapun presidennya pasti kesehatan akan jadi prioritas dong. Ya kan? Harusnya kan gitu. Lalu ada prioritas di programnya nih. Dan ini programnya adalah program global dalam Millennium Development Goals, menurunkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Lalu yang dari pertanyaan berikut, untuk menurunkan ini gimana caranya? Ya saya simplifikasinya karena 2 lah, menyediakan tenaganya. Tidak terlatih di 80% desa yang berisiko tinggi lah, terutama wilayah Papua. Karena di Papua itu orang wanita kalau melahirkan diusir dari kampungnya, harus melahirkan sendiri di hutan. Nggak tahu kenapa tuh, nanti Bapak Ibu tanya dari orang Papua, saya malas karena capek. Lalu begitu ada tenaganya, kita sediain dong infrastrukturnya. Ya, inilah Pak anggaran berbasis kinerja. Jadi begitu ditanya, outputnya apa? Sekian triliun yang dihabiskan di Kementerian Kesehatan itu, saya mau menurunkan 70% angka kematian ibu yang tadinya 300-an per kelahiran, 300 per 1000 kelahiran hidup, 100.000 kelahiran hidup menjadi 150. Mau mengurangi tingkat bayi yang berat badannya lahir, atau balita dan balita yang kurang berat badan, sehingga bencana malnutrisi berkurang hampir 80% di Indonesia selama masa pemerintahan saya. Nah, saya pengen punya presiden yang kayak gitu Pak. Karena belusukan aja belum cukup kalau dia tidak perform. Ya. Nah, berikut kita terus, oke, terus lagi. Ya ini tadi Pak kita bicara hierarkial gitu ya. Jangan nyuruh tingkat operator ngambil atau membimbing Bapak Ibu ngambil keputusan strategis. Kita yang ambil keputusan, mereka melaksanakan. Oke, terus. Oke, ini bagaimana kita udah singgung caranya terus. Nah, pada akhirnya Pak, inilah penganggaran berbasis kinerja gitu ya. Penganggaran berbasis kinerja ini fokus pada tugas-tugas pokoknya, lalu definisi targetnya itu harus top down, jangan di bawah yang level dia yang memberi judul supaya mereka. Kenapa gini Pak? Karena kecenderungannya adalah setiap unit kerja pemerintah itu pengen eksis, jadi pengen ngasilin produk, dan itu yang ditampung. Akhirnya menjadi begitu puluhan ribu itulah definisi output yang kita punya. Oke, terus
Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, penganggaran berbasis kinerja itu bukan sistem, bukan mekanisme, tapi beyond that fact, penganggaran berbasis kinerja adalah culture. Kita butuh budaya yang baru gitu. Ya, artinya bagaimana menanamkan culture yang baru bahwa pemerintahan itu atau unit kerja pemerintah adalah orang-orang yang dibayar untuk mendeliver kinerja. Ya, itu butuh apa? Butuh paradigma, butuh kepemimpinan kok. Karena tidak ada manusia yang tidak bisa berubah apabila diberi insentif. Insentifnya apa? Hanya remunerasi? Enggak, Pak. Kalau saya jadi presiden, Bapak Ibu nggak naik gaji, Pak. Tapi segala macam kebutuhan Bapak Ibu sebagian besar akan negara yang tanggung. Kenapa? Ya supaya Bapak nggak bisa korupsi. Seandainya terjadi korupsi itu gampang, providernya pasti yang korupsi, bukan Bapak Ibu yang korupsi. Nah, ini pendekatan cultural. Artinya menanamkan prinsip penganggaran berbasis kinerja itu bukan proses mekanik semata. Kita perlu pengaturan, kita perlu mekanisme, tapi yang paling penting kita punya culture. Bapak Ibu, penganggaran berbasis kinerja pada akhirnya tidak akan pernah berhasil apapun dan bagaimanapun cara kita mengintroduksinya kecuali culture-nya mau. Bapak Ibu, mudah-mudahan kesediaan Bapak Ibu tadi mendengarkan saya ada manfaatnya. Saya mohon maaf menyita waktunya begitu banyak dari yang dijanjikan Pak Moderator. Tapi ya apa ya, mudah-mudahan segala macam keikhlasan Bapak tadi dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.